Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Bagus Priyadi dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3C dengan NPM 22106311100090. Nah, baik, di sini saya akan melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu Bapak Taufik Mustafa, SPDI MPDI, dengan mata kuliah media pembelajaran. Nah, langsung saja di sini saya menggunakan aplikasi Canva. Nah, saya sudah menentukan template dan juga sudah menentukan slide-slide yang akan saya gunakan. Nah, di sini saya ganti namanya. Nah, kemudian di sini saya telah mengumpulkan materi-materi yang ingin saya simpan di dalam PPT ini. Nah, di sini tinggal simpan saja, pencet unduh, lalu unduh. Nah, di sini tinggal nunggu sampai desain selesai. Lalu setelah
PDF yang tadi saya buat itu saya screenshot lalu saya kumpulkan. Nah, lalu tambahkan overlay, terus tambahkan video yang sudah saya buat. Nah, ini tinggal kecilkan. Nah, setelah itu tinggal disimpan saja, tinggal ditunggu sampai selesai. Udah beres, media pembelajaran berupa audio visual siap dipaparkan kepada murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk murid kelas 9A, dikarenakan kegiatan belajar mengajar sekarang dilakukan secara online, di sini Bapak hanya mengirimkan satu buah video untuk kalian. Diharapkan untuk murid-murid sekalian mendengarkan dan juga menyimak video ini sampai selesai. Baik, di sini silahkan kalian buka Quran surat Al-Qasas ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Tolong perhatikan, Bapak ingin membacakan ayat yang barusan Bapak bacakan beserta tajwidnya. Inna gunnah alif lam samsiah innalladzi mattabi'i faradu alai harf lin alaikal alif lam qamariyah mad badal la qur'an la raddu mad lazim mutlaqal kalimi.
ila mad tabi'i ma'ad mad sukun. Qur rabbi mad tabi'i a'lamu man ja'a ikfa man ja'a mad wajib mutasil bil huda mad tabi'i wa man idhar huwa fi mad tabi'i dhala mad tabi'i lim idgham bigunah mubin mad sukun. Nah, baik, di slide selanjutnya di sini asbabun nuzul dari Quran surat Al-Qasas ayat 85, yaitu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ad-Dahak bahwa ketika Nabi Muhammad SAW keluar dari Mekah dan tiba di Al-Juhfah, beliau merasa rindu kepada Mekah. Maka Allah menurunkan ayat ini, yaitu Quran surat Al-Qasas ayat 85. Nah, selanjutnya di sini ada menganalisis, mengidentifikasi atau semacamnya tentang arti dari Quran surat Al-Qasas ayat 85. Berdasarkan tinjauan penafsiran ini, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Quran Al-Qasas ayat 85 di atas adalah menceritakan bagaimana kecintaan Rasulullah SAW atas tanah airnya, yaitu Mekah, terbukti dari rasa rindu beliau saat perjalanan melaksanakan hijrah. Cinta tanah air merupakan watak dasar dari nasionalisme tersebut. Dengan demikian, nasionalisme merupakan bagian dari syariat, sebagaimana baginda Rasul juga pernah merasakan atas bumi kelahiran beliau, yaitu Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Di slide selanjutnya di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Tolong dibuka untuk murid-murid anak kelas 9A dan juga dengarkan dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Baik, di sini Bapak akan membacakan hukum bacaan dari apa yang telah Bapak bacakan tadi. Wa kadza matabi'i lika ja'alna matabi'ikum idar syafawi gunah ummatau idgham bila gunah idgham bigunah ummatau wasatan li idgham bila gunah lataku matabi'i syuhada mad wajib mutasil alanna alif lam syah na matabi'i siwa yaku matabi'i nar rasul alif lam syah rasul matabi'i lu alai haflin kum sya idhar syafawi syahida man iwad wa ma matabi'i ja'alna alif lam qamariyah kib qalqal sugro latalla alif lam samsyah lati matabi'iku ta ikfa alai haflin ha illa mad jaiz min fasil illa lina'lama man ya idgham bi gunah may yatabi'ur rasul matabi'ila mim gunah
mimai idgham bigunah yang ikfa yang qalibu ala matabi akibai madlin wa inka ikfa ka matabi naslaka bi matabi rotan idhar illa idhar matabi alalla idhar syafawi alif samsi alladhi matabi hadallah wa ma matabi'ika matabi'inallahu yudhi matabi matabi ma matabi'inakum inna innallaha bin nasil raufur rahim madar sukun. Nah, di slide selanjutnya di sini ada nuzulul Quran dari ayat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah SAW salat menghadap ke Baitul Maqdis dan sering melihat ke langit menunggu perintah Allah. Sehingga turunlah ayat tersebut di atas, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang menunjukkan kiblat ke Masjidil Haram. Sebagian kaum muslimin berkata, inginlah kamu ketahui tentang orang-orang yang telah meninggal sebelum pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, dan bagaimana pula tentang salat kami sebelum ini ketika kami menghadap ke Baitul Maqdis. Maka turunlah ayat yang tadi Bapak bacakan, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang menegaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka yang beribadah menurut ketentuan pada waktu itu. Orang-orang yang berpikiran kerdil di masa itu berkata, apa pula yang memalingkan mereka kaum muslimin dari kiblat yang mereka hadapi selama ini, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah? Maka turunlah ayat lainnya lagi, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 142 sebagai penegasan bahwa Allah lah yang menetapkan arah kiblat itu. Dalam riwayat lainnya dikemukakan bahwa di antara kaum muslimin ada yang ingin mengetahui tentang nasib orang-orang yang telah meninggal atau gugur sebelum berpindah kiblat. Maka turunlah ayat tersebut, Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya itu mengidentifikasi atau menganalisis kembali arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 143 tersebut, yaitu menjelaskan bahwa perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah adalah untuk menguji manusia, siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan mengikuti Rasul, serta siapa pula yang lemah imannya membelok dari jalan yang lurus. Al-Baqarah ayat 143 ini juga menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Dia sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman dan amal orang-orang yang mematuhi Rasul karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian dijelaskan bahwa perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah adalah untuk menguji manusia, siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan mengikuti Rasul, serta siapa pula yang lemah imannya membelok dari ajaran yang lurus atau ajaran Rasul. Memang memindahkan kiblat itu dirasakan sangat berat oleh orang yang fanatik kepada kiblat yang pertama, karena manusia pada umumnya sulit untuk mengubah dan meninggalkan kebiasaannya. Nah, baik, segitu saja video yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Diharapkan murid-murid kelas 9A menyimak sampai beres, juga dapat memahami betul-betul apa yang Bapak sampaikan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.